Posisi kasus. Perkara ini berawal dari diadakannya pembuatan surat perjanjian kerjasama untuk pendirian sebuah perusahaan yang diberi nama PT Alamika Nuansa Indah, bergerak di bidang usaha pariwisata yang dilakukan oleh 3 pihak, yaitu 2 pihak penggugat dan 1 pihak tergugat. Perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 2015. Serta dituangkan dalam Akta Notaris nomor 11 pada tanggal 11 Januari tahun 2015. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, di mana para pihak sepakat secara bersama-sama untuk menanamkan modalnya sebesar 200 juta. Dan nantinya jika suatu perusahaan tersebut berdiri dan usaha yang dijalankannya lancar, maka tiap-tiap pihak akan mendapatkan 15% dari hasil keuntungan perusahaan tersebut. Pada tahun 2016 sampai 2019, PT Alamika Nuansa Indah tersebut berjalan dengan lancar, serta telah dipekerjakan 450 karyawan, dan para pihak tersebut telah menerima keuntungan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kerjasama. Pada akhir tahun 2019 sampai tahun 2020, perusahaan tidak lagi memberikan hasil keuntungan perusahaan tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam surat perjanjian kerjasama. Salah satu penyebab perusahaan tersebut tidak lagi berjalan lancar seperti tahun-tahun sebelumnya karena adanya dampak COVID-19 yang membuat bidang usaha dalam perusahaan tersebut mengalami keuntungan dan hasil yang lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga pemilik perusahaan tersebut memberikan keuntungan dari hasil perusahaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang disepakati kepada para pihak. Dalam hasil ini menimbulkan suatu sengketa wan prestasi bagi pihak-pihak yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kerjasama tersebut dan telah menimbulkan suatu kerugian bagi para pihak sebesar 60 juta. Namun, sebelum perkara tersebut diajukan kepada lembaga pengadilan, para pihak menyepakati terlebih dahulu melakukan pengajuan penyelesaian sengketa tersebut melalui adanya mediasi di luar pengadilan, yang mana berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Mulia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Dalam hal ini, saya akan melakukan praktek penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan. Saya selaku mediator dan akan dibantu oleh teman-teman saya, yaitu 2 pihak penggugat dan 1 pihak penggugat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ainul Mulia SH selaku mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak dalam perkara ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya persilahkan kepada pihak penggugat. Baik, terima kasih Bu Mediator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maisaro SHMA sebagai penggugat pertama. Perkenalkan nama saya Dusandi SH sebagai penggugat kedua. Perkenalkan nama saya Nurul Izzat Tamami SM MM. Saya sebagai tergugat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai mediasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Fungsi mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencapai berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi saya hanya membantu bagaimana para pihak di sini mencari solusi. Kemudian saya akan menjelaskan tahap-tahap mediasi. Yang pertama, saya selaku mediator sebagai pihak netral akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk merundingkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Yang kedua, mediator akan mencari jalan keluar dari kesalahpahaman yang terjadi antara para pihak. Yang ketiga, mediator akan memberikan solusi untuk penyelesaian sengketa tersebut. Dan yang terakhir,
berakhir apabila dengan adanya mediasi ini pada akhirnya mencapai kata sepakat dari para pihak, maka nantinya akan dibuatkan akta perdamaian yang menyatakan sengketa ini telah selesai dan berakhir dalam mediasi. Baik, bagaimana para pihak, apakah saudara setuju? Baik, saya setuju. Iya, saya setuju. Saya juga setuju. Baik, karena para pihak sudah menyatakan setuju, maka kita mulai mediasi pada hari ini. Yang pertama, saya ingin mendengar mengenai duduk perkara dari pihak penggugat terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkara ini berawal dari kesepakatan dalam surat perjanjian kerjasama untuk mendirikan sebuah perusahaan atas nama PT Alamika Nuansa Indah yang bergerak dalam bidang usaha pariwisata. Didirikan pada tahun 2015 dalam akta nomor 11 tanggal 11 Januari 2015. Dan kami sepakat untuk menanamkan modal sebesar 200 juta dan akan mendapatkan keuntungan 15% dari hasil perusahaan tersebut. Pada tahun 2016 sampai 2019, perusahaan tersebut berjalan dengan lancar dan kami memperoleh keuntungan sesuai dengan apa yang disepakati dalam surat perjanjian kerjasama tersebut. Namun, pada akhir tahun 2019 sampai 2020, kami tidak memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Padahal sudah jelas dalam surat perjanjian kerjasama tersebut, kami akan mendapatkan keuntungan dari hasil perusahaan tersebut setiap tahunnya. Menyambung dari penyampaian penggugat kedua, bahwa jika dihitung mengenai keuntungan yang seharusnya kami peroleh dari 1 tahun ini, maka mencapai 60 juta. Namun, sampai saat ini kami belum menerima uang dari pihak tergugat. Maka sudah jelas jika pihak tergugat di sini telah melakukan uang prestasi. Baik, terima kasih atas penyampaian duduk perkara ini. Dari duduk perkara yang telah disampaikan oleh pihak penggugat, maka telah menyatakan bahwa pihak penggugat telah melakukan wan prestasi. Wan prestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dan bagaimana dengan penjelasan pihak tergugat? Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan meluruskan dari penyampaian pihak penggugat. Memang benar, kami sepakat dalam surat perjanjian kerjasama untuk mendirikan suatu perusahaan atas nama PT Alamika Nuansa Indah dan akan memberikan keuntungan dari hasil perusahaan tersebut. Dan perlu diketahui perusahaan ini memiliki 450 karyawan yang tentunya harus diperhatikan. Juga dengan adanya COVID-19 ini telah memberikan dampak dalam penghasilan yang lebih rendah dari tahun ke tahun sebelumnya bagi perusahaan ini. Mungkin pihak penggugat tidak mengetahui bahwasanya perjanjian tersebut sewaktu-waktu dapat berubah kapan saja menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Jika demikian, bagaimana kebijakan atau keputusan tersebut terjadi tanpa pengetahuan kami para penggugat? Seharusnya saudara tahukan terlebih dahulu kepada kami dengan adanya kebijakan tersebut. Jika demikian berarti saudara mengambil dan membuat kebijakan sendiri tanpa adanya koordinasi dengan kami terlebih dahulu. Nah, saudara seharusnya tahu mengenai perkembangan perusahaan kami saat ini. Dapat kita ketahui dalam pasal 3 surat perjanjian kerjasama yang telah kita menjelaskan bahwa jika terjadi kerugian dalam perusahaan maka akan menjadi tanggung jawab dari para pihak. Baik, dari adanya penjelasan pihak tergugat tersebut sudah menyatakan dalam akta perjanjiannya bahwa adanya kerugian dalam perusahaan maka harus menjadi tanggung jawab secara bersama, bukan satu pihak. Bagaimana bisa seperti ini? Sudah 1 tahun kami tidak mendapatkan keuntungan dari hasil perusahaan tersebut. Benar. Dan mengapa saudara baru menyampaikan hal ini pada kami? Tidak bisa seperti itu. Baik, para pihak tetap tenang. Kepada pihak penggugat dan tergugat, saya akan menyimpulkan dari adanya penjelasan para pihak bahwasannya pihak penggugat dan tergugat di sini telah terjadi kesalahpahaman. Menurut pihak penggugat, tergugat telah melakukan wan prestasi dengan tidak memberikan keuntungan dari hasil perusahaannya.
Dan menurut pihak tergugat, penggugat tidak mengetahui sama sekali dengan keadaan perusahaan tersebut, di mana pada 1 tahun terakhir ini hasil perusahaan naik turun, dan ditambah dengan adanya dampak COVID-19 ini sangat berpengaruh pada perkembangan perusahaan tersebut. Bagaimana, apakah benar seperti itu? Iya, memang benar demikian. Ya, seharusnya saudara memberitahu terlebih dahulu kepada kami bagaimana perkembangan perusahaan dan bagaimana langkah-langkah yang baik untuk dijadikan kebijakan agar tidak terjadi salah paham seperti ini lagi. Bagaimana jika kita membuat ulang kembali surat perjanjian kerjasama tersebut? Menurut saya solusi yang bagus. Bagaimana pihak tergugat? Ya, saya setuju jika penggugat menghendaki seperti itu. Baik. Bagaimana jika saya tentukan tempat dan waktunya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 di Cafe Rahayu tepat pada jam 1 siang? Bagaimana? Baik, saya setuju. Saya juga setuju. Baik, jika para pihak setuju, maka pembuatan ulang akta perjanjian akan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dan pertemuan tersebut sekaligus penandatanganan akta perdamaian yang menyatakan bahwa perkara ini berakhir damai dengan adanya mediasi. Bagaimana? Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih. Jika sudah cukup, mungkin sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, apakah para pihak siap dengan adanya pembuatan ulang akta perjanjian kerjasama serta penandatanganan akta perdamaian? Kami siap. Saya juga sudah siap. Baik, jika seperti itu maka bisa dipersilakan. Alhamdulillah, pembuatan ulang akta perjanjian kerjasama dan penandatanganan akta perdamaian telah selesai. Maka saya sampaikan bahwa perkara ini telah berakhir damai melalui adanya mediasi. Alhamdulillah, terima kasih mediator. Terima kasih banyak mediator. Baik, sama-sama.